Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Anissa dari Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi PKKMB tahun 2022. Tontonin ya. Materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kejahatan digital. Apa itu kejahatan digital? Kejahatan digital, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Kejahatan digital ini marak terjadi di Indonesia seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi. Korbannya tidak hanya orang, tetapi lembaga atau instansi bahkan negara. Jenis-jenis kejahatan digital atau cybercrime yaitu phishing, spoofing, cracking, penipuan OTP, pemalsuan identitas, peretasan email dan situs, penyebaran konten ilegal, dan cyberbullying. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik. Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui sistem pengamanan. Sanksi yang diberikan pada pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 1 dipidana dengan paling lama 6 tahun atau denda 600 juta. Ayat 2 dipidana paling lama 7 tahun dan denda 700 juta. Ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan denda 800 juta. Kita lanjut materi yang kedua yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti-bullying dan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa menyebabkan luka batin maupun fisik pada diri seseorang. Bullying verbal menggunakan kata-kata kasar dan menyebarkan aib. Sedangkan yang nonverbal berbentuk ancaman hingga kekerasan fisik. Perundungan atau bullying ini dapat menyebabkan korbannya mengalami depresi, stres, menurunkan tingkat kecerdasan, dan tidak mau bergaul. Bullying dapat terjadi karena penampilan fisik yang berbeda, perbedaan kelas ekonomi, etnis, agama, suku, serta tradisi. Upaya untuk mencegah bullying yaitu diantaranya sikap terbuka dan jujur kepada orang tua, mengembangkan budaya atau relasi pertemanan yang positif, ikut serta membuat dan menegakkan aturan yang ada, memahami dan menerima perbedaan tiap individu dan saling mendukung satu sama lain. Materi yang ketiga tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter siswa. Pendidikan moral dan agama harus saling berintegrasi. Kita semua perlu bersyukur di Indonesia banyak sekali ormas agama, ulama-ulama, dan kiai yang bisa mengajarkan kita semua tentang adab dan perilaku yang sesuai. Keteladanan Khalifah Abu Bakar dapat dijadikan contoh. Sayyidina Abu Bakar tidak pernah meminum khamar, setia kawan, suka menolong, dan tidak sombong. Hari kedua PKKMB. Materi yang dibawakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pilar Visi Indonesia 2045, 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional. Profil pelajar Pancasila, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passionnya agar lebih siap dengan kebutuhan zaman. Mahasiswa diberikan hak belajar 3 semester di luar prodi, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester.
setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 3 semester. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar perguruan tinggi yaitu praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, serta proyek kemanusiaan. Materi kedua tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup adalah sumber daya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, contohnya air, udara, makanan, dan lain-lain. Permasalahan lingkungan hidup dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lingkungan alam. Banyak terjadi eksploitasi pesisir dan laut, pencemaran udara, air, dan tanah. 2. Lingkungan buatan, permukiman kumuh, penumpukan sampah, dan lain-lain. Untuk menjaga kelestarian bumi bisa dilakukan dengan cara 3R, reduce, reuse, and recycle. Mengelola sampah, serta menjaga kelestarian alam. Program Kampus Sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID. Upaya kampus sehat, zero tolerance area, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber daya air, arboretum, dan anggrek. Manajemen resiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan resiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Pentingnya manajemen resiko, terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus dan meningkatnya permintaan good governance organisasi, contohnya CSR. Contoh manajemen resiko terhadap lingkungan adalah menaati kebijakan lingkungan, etika norma, dan kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan. Maka dari itu diperlukan mahasiswa yang ideal, berarti mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Hingga saat berkuliah, tujuannya tidak hanya mengejar IPK, tetapi mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman yang baik, dan bisa mengeluarkan pendapatmu di depan orang banyak. Tipe-tipe mahasiswa: 1. Study oriented, atau dia belajar doang. Yang kedua, organization oriented, organisasian melulu. Yang ketiga, study and organization oriented, dia rajin belajar dan ikut organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa yang banyak mainnya. Tentu kita tergolong mahasiswa yang rajin belajar dan ikut organisasi ya guys. Nah, kalau 10 karakter mahasiswa ideal itu apa sih? Dia rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, kreatif, inovatif, bermanfaat bagi orang lain, disiplin, bisa menyesuaikan diri, memiliki cita-cita yang jelas, peduli terhadap lingkungan, dan rendah hati. Selanjutnya, materi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pengembangan teknologi terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer. Perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan dari sumber daya manusia, juga tidak bisa dilupakan. Berikut ICT Stenging Universitas Lampung. Tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19 yaitu pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID yang tidak mudah dilakukan. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Oke guys, itu tadi pemaparan materi selama PKKMB Universitas. Tetap patuhi protokol kesehatan saat perkuliahan offline. Hari pertama PKKMB tingkat fakultas diawali dengan penyambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Nairobi, SE, MSI. Dilanjutkan dengan perkenalan para dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian diberi materi tentang peraturan akademik dan plagiarisme. Materi yang kedua tentang kode etik dan fasilitas mahasiswa. Contohnya, tidak boleh memakai kaos oblong, memakai baju yang sopan, dan memakai sepatu. Materi yang ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan serta program kreativitas mahasiswa. Contohnya hak memperoleh layanan pendidikan, memanfaatkan fasilitas, dan masih banyak lagi.
Contoh kewajiban mahasiswa adalah ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Dilanjutkan dengan motivasi kiat sukses di perguruan tinggi. Disambut oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Nairobi SE, MSI. Kemudian beliau berkata, belajarlah mensyukuri apa yang didapat. PKKMB hari kedua tingkat fakultas diawali dengan kegiatan Jumat Bersih, kemudian lomba-lomba dan materi tentang Bursa Efek Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung. Beliau memaparkan tentang investasi serta kepemimpinan. Dan yang terakhir ditutup dengan pengenalan lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis seperti DPM, BEM, HIMEPA, HMJ, Himakta, Pilar, EBK, SPM, EIC, ROH,